Selama berabad-abad, bahkan hingga ribuan tahun yang lalu, sebuah senjata telah berdiri tegak sebagai simbol kekuatan, kehormatan, dan kesempurnaan teknik. Dikenal karena ketajamannya yang luar biasa, mampu membelah objek dengan satu ayunan presisi. Bentuknya ramping dan elegan, namun sekaligus tangguh dalam berbagai kondisi. Tidak hanya indah untuk dipandang, tetapi dirancang untuk bertahan melampaui waktu dan pertempuran. Senjata ini bukan sekedar alat perang, tapi jiwa seorang samurai yang disebut dengan katana. Namun pertanyaannya, bagaimana mungkin sebilah logam dapat berubah menjadi senjata yang begitu kuat? Dan bagaimana proses pembuatan katana mampu mempertahankan reputasinya selama berabad-abad sebagai salah satu pedang paling legendaris dalam sejarah manusia? Dalam proses pembuatan katana tradisional Jepang, salah satu elemen paling mendasar dan penting adalah pasir besi. Pasir besi merupakan bahan baku utama untuk memproduksi tamahagane, yaitu baja yang dianggap suci menjadi inti dari bilah katana. Proses mendapatkan pasir besi umumnya dilakukan di wilayah-wilayah tertentu di Jepang, yang secara alami memiliki kandungan besi tinggi dan merupakan hasil pelapukan batuan vulkanik serta endapan mineral di sungai-sungai Jepang. Terdapat dua jenis utama pasir besi yang digunakan. Yang pertama, pasir halus dengan kandungan besi murni tinggi, biasanya diambil dari endapan sungai. Yang kedua, pasir kasar berwarna kemerahan dengan kandungan mineral tambahan, biasanya diambil dari lereng dan tanah berbukit. Pasir besi yang diambil kemudian dikeringkan dan diayak halus untuk memastikan hanya butiran dengan kepadatan tinggi dan kandungan besi murni yang digunakan. Tahap berikutnya adalah mempersiapkan bahan bakar, yaitu arang kayu keras. Arang ini dipotong menjadi ukuran seragam, sekitar 4 hingga 6 cm panjangnya, agar pembakaran dalam tanur berlangsung merata dan stabil. Setelah dipotong, arang dibersihkan menggunakan alat pemutar tradisional yang memisahkan debu halus dan serpihan kecil. Bila tidak dibersihkan, debu arang dapat menyumbat ventilasi udara dalam tanur, menyebabkan suhu tidak stabil dan reaksi kimia terganggu. Setelah semua bahan siap, dimulailah proses peleburan di dalam tanur tradisional Jepang yang disebut dengan tatara. Tatara terlebih dahulu dipanaskan dengan arang hingga mencapai suhu sekitar 1500 derajat Celcius. Proses pembakarannya berlangsung selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Sebuah kerja tanpa tidur yang menuntut koordinasi dan presisi tinggi. Setelah suhu stabil, pasir besi mulai ditambahkan secara bertahap ke dalam tanur. Setiap 10-15 menit diselingi dengan penambahan arang untuk menjaga kestabilan pembakaran. Saat proses berjalan, dari dasar tanur memancar warna merah keunguan yang khas, tanda bahwa suhu dan reaksi kimia berada pada titik optimal. Selama proses peleburan ini, terjadi reaksi kimia reduksi. Oksigen dari senyawa besi oksida bereaksi dengan karbon dari arang kayu. Terbentuklah gas karbon monoksida, yang kemudian berubah menjadi karbon dioksida sambil melepaskan energi panas besar. Secara sederhana reaksi ini terjadi. Satu molekul besi 3 oksida bereaksi dengan 3 atom karbon, menghasilkan 2 atom besi dan 3 molekul gas karbon monoksida. Inilah fungsi utama arang kayu, mereduksi oksida besi menjadi logam, sekaligus memperkaya logam tersebut dengan karbon untuk membentuk baja berkualitas tinggi. Setelah itu, tanur tatara dibongkar dan dari dalamnya dikeluarkan bongkahan baja mentah yang disebut dengan kera. Dari kera inilah dipilih bagian terbaiknya, yaitu tamahagane, baja Jepang yang akan menjadi inti dari sebilah katana. Hanya baja dengan komposisi karbon yang tepat dan struktur yang seragam yang dipilih sebagai bahan utama bilah pedang. Sementara baja yang terlalu lunak digunakan untuk bagian pendukung bilah. Potongan-potongan tamahagane yang telah dipilih kemudian dipanaskan dan ditempa. Namun logam ini masih jauh dari sempurna. Untuk meningkatkan homogenitas dan kekuatannya, baja harus melalui proses pelipatan berulang. Setiap kali baja dipanaskan, dilipat dan dipukul kembali, kotoran dan gelembung udara yang tertinggal di dalam logam dihilangkan. Proses ini dapat diulang hingga belasan kali, menghasilkan ribuan lapisan tipis logam dalam satu bilah.
Pelipatan ini bertujuan untuk menyebarkan kandungan karbon secara merata, meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan struktural, menciptakan pola serat khas atau struktur alami dari lapisan logam yang menjadi penanda keaslian dan kualitas setiap katana. Setelah melalui proses pelipatan dan penempaan yang berulang, tamahagane berubah menjadi material yang kuat, homogen, dan bebas dari kotoran atau retakan internal. Logam yang telah dimurnikan ini kini memasuki tahapan penting berikutnya, pembentukan struktur bilah. Dalam banyak teknik tradisional, pengrajin menggunakan dua jenis baja berbeda untuk membentuk satu bilah. Baja keras atau baja yang memiliki karbon tinggi digunakan pada bagian tepi, bertujuan menciptakan ketajaman luar biasa. Baja lunak atau baja yang memiliki karbon rendah digunakan pada bagian inti atau punggung untuk memberikan kelenturan dan ketahanan terhadap benturan. Setelah keduanya dipanaskan dan ditempa secara presisi, kedua jenis baja ini menyatu menjadi satu struktur solid, menjadikan katana tidak hanya kuat, tetapi juga lentur dan seimbang saat digunakan. Selanjutnya, bilah dibentuk dengan ukuran dan lengkungan khas katana. Panjang berkisar 70 hingga 80 cm. Lengkungan alami dibentuk secara bertahap. Ujung bilah diruncingkan untuk memaksimalkan penetrasi. Setelah struktur dasar terbentuk, bilah dipersiapkan untuk proses pengerasan melalui teknik pelapisan. Pada tahap ini, permukaan bilah dilapisi secara manual dengan campuran khusus, tanah liat alami, serbuk arang kayu, dan abu halus. Pelapisan ini dilakukan dengan ketebalan yang berbeda, tipis di bagian tepi, agar cepat mendingin dan menjadi sangat keras. Tebal di bagian punggung agar lebih lambat dingin dan tetap lentur. Tujuan utamanya menciptakan dua zona sifat fisik dalam satu bilah, keras di tepi, lentur di punggung, dan menghasilkan garis hamon. Setelah pelapisan tanah liat mengering, bilah dipanaskan secara merata hingga mencapai suhu kritis, yaitu sekitar 750 hingga 850 derajat Celcius. Pada titik ini, struktur baja berada dalam fase austenit, fase siap transformasi. Bilah kemudian segera dicelupkan ke dalam air dingin. Ini adalah tahap paling berisiko dan paling menentukan dalam seluruh rangkaian pembuatan katana. Pendinginan mendadak menghasilkan dua zona sifat dalam satu bilah. Tepi bilah yang mendingin cepat berubah menjadi martensit, struktur logam yang sangat keras dan tajam. Punggung bilah yang mendingin lambat tetap menjadi perlit atau ferrit, lebih lunak dan fleksibel. Perbedaan ini menciptakan keseimbangan fungsional. Katana mampu memotong dengan presisi, namun tetap lentur dan tidak mudah patah saat benturan terjadi. Lebih dari itu, batas antara dua zona ini membentuk garis hamon, jejak visual dari proses pengerasan. Maka dimulailah proses pemolesan oleh seorang ahli menggunakan berbagai batu asahan alami secara bertahap. Proses ini bisa berlangsung berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, bergantung pada kualitas bilah. Pemolesan bukan hanya menyempurnakan, tetapi menghidupkan bilah, membuat setiap lapisan dan garis yang sebelumnya tersembunyi kini terlihat jelas dan bersinar. Setelah bilah selesai, tibalah tahap perakitan. Tujuannya adalah menyatukan elemen-elemen non-bilah agar pedang dapat digunakan secara fungsional, serta menambahkan nilai estetika dan simbolik. Komponen utamanya meliputi gagang kayu, dilapisi kulit ikan pari, dan dililit dengan benang. Sarung pedang dibuat dari kayu ringan seperti magnolia dan dilapisi pernis alami. Semua bagian ini dirangkai dan dikunci dengan pasak bambu kecil. Mereka mengikat bilah ke dalam gagang secara kuat, namun tetap memungkinkan pembongkaran untuk keperluan perawatan. Tahap akhir adalah pengujian bilah. Dalam tradisi Jepang, bilah diuji dengan memotong jerami basah, bambu, atau bahan lain yang menyerupai kepadatan daging dan tulang manusia. Dan inilah pedang katana yang legendaris, yang digunakan sebagai senjata yang penuh dengan seni dan tradisi para samurai.